Kali ini kita mau bahas Vespa Corsa 125 Matic 2 tak pertama Vespa ya. Gile, ini motor kondisinya masih kempling banget, masih bagus, istimintil kalau kata Om Sony Istimiwir ya. Ini memang kondisinya masih luar biasa, bahkan kilometernya kalau lihat speedometernya itu baru 902, belum sampai 1000. Nah, seperti apa rasanya Vespa Corsa 125 ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas motor ini. Jadi Vespa Corsa ini adalah motor yang sebenarnya desainnya lucu, dipakainya enak meskipun nggak ada larinya ya. Cuman populasinya udah mulai langka dan banyak yang jadi bangke. Kenapa? Karena merawatnya itu agak susah. Nggak semua montir, nggak semua bengkel Vespa mau nerima Corsa. Karena kalau misalkan kita masang partnya salah, misalnya kita masang dan ngerakitnya lagi tuh nggak sesuai urutan, itu mesinnya suka bermasalah hingga akhirnya turun mesin berkali-kali. Iya, makanya Vespa Corsa ini yang kondisinya kempling kayak gini itu agak sedikit jarang. Dan pertama kali masuk ke Indonesia itu tahun 92 dalam bentuk CBU dari Italia. Nah, habis itu 94 ke atas itu langsung buatan PT dan Motor Indonesia, dibuat di Indonesia. Bedanya, kalau yang versi Itali itu bodinya lebih kokoh. Kalau misalkan yang versi Indonesia katanya kalau misalkan makainya jorok gitu ya, makainya sembarangan, bodinya nggak sekuat itu. Kalau yang Itali masih kuat banget. Nah, ini kebetulan bodinya juga semuanya masih bagus, masih original, kecuali bagian spionnya. Ini spionnya sudah ganti, sisanya semuanya masih original. Kalau kita lihat bagian depan ya, ini mirip-mirip Vespa tahun 90-an, kayak misalkan PX dan kawan-kawannya ya. Mulai dari penempatan lampu sen sebelah kiri sini, sebelah kanannya juga di sini. Tulisan logo Vespanya seperti ini, dan beberapa part dari motor ini itu udah pakai plastik. Mulai dari depan sini plastik, di sini plastik dasinya, sama bagian ini pun juga pakai plastik dia. Yang besi di mana aja? Di bagian depan sini sampai ke belakang. Sini masih plastik, di sini juga dek dalamnya plastik. Jadi bagian besi cuma di bagian ininya aja. Nah, desainnya menurut gue ini motor minimalis dan kompak, kecil gitu. Meskipun dasinya ini dia agak menjorok ke depan, kesannya gede banget padahal dia kecil. Nggak sebesar itu. Dan ini ada logo Piaggio-nya. Ini pakai rubber ya, pakai bahan karet. Ini juga masih bagus sekali. Lampu depannya dia pakai model beling, beda sama yang bagian spionnya dia sudah pakai lampu model plastik. Ini mika-mikanya juga masih original semuanya. Instrumen cluster di bagian sini itu juga kelihatannya rapi dan modern ya. Gue senang lihat speedometernya yang kelihatan besar dan indikator-indikatornya juga jelas banget. Ini ada untuk lampu, ada untuk lampu sen, olinya, sama untuk high beam. Dan ini kalau kita lihat ya, maksimal 120 km per jam, tapi gue rasa nggak nyampe ya. Ini bisa 80 aja udah bagus, karena ini bener-bener motornya lemot banget. Apalagi kalau bonceng berdua, itu bener-bener nggak ada larinya ya. Sama di sebelah kiri sini, ini ada untuk lampu sen ya, indikatornya. Kalau misalkan kita mau sen tinggal kiri atau kanan, sama di bawahnya ada untuk klakson. Klaksonnya suaranya seperti ini ya. Nah, kecil. Nah, di sebelah kanan ini ada untuk lampu sama untuk high beamnya. Ini indikatornya sengaja nggak ada tulisannya, nggak ada gambarnya sama sekali ya, benar-benar kotak hitam doang. Dan bagian merah ini untuk electric starternya. Jadi dia sudah ada electric starter. Dan untuk di sebelah kanan sini, biasanya kan tuas cuma satu ya. Ya, ini ada dua. Yang satunya lagi buat cuk. Jadi kalau misalkan kita lagi di udara dingin gitu ya, kita mau nyalain mesin motor ini, itu kita mesti tarik, habis itu pencet. Nah, tapi kalau kita mau starter, itu kita mesti tarik rem sebelah kirinya dulu, baru bisa kita starter. Oh, mati. Oh iya, belum. Ya, ini kita starter ya. Ya, mati, lemes. Kayaknya lemes. Oke. Tapi motor zaman dulu tuh enaknya ya, kalau misalkan akinya mati gitu ya, kita masih punya engkol di bagian sini ya, ada kickstarternya. Cuma kickstarternya ini dia tuh agak kurang keluar, jadi kalau misalkan kita mau kickstart, ini agak mendekat sama decknya. Jadi kita mesti gini nih, mesti turunin dulu sedikit biar gak kena deck, abis itu baru kita starter. Nah, baru nyala. Ya, mesinnya untuk ukuran Vespa ini halus banget ya suaranya ya. Halus, dan getarannya juga nggak terlalu heboh gitu. Masih getar, tapi nggak terlalu heboh. Biar ngisi dulu alternatornya nih. Udah ya, kita mati mesinnya. Terus, dia tuh ada unik.
Jadi dia punya rem di sebelah kiri, jadi nggak ada kopling. Jadi kalau misalkan Vespa tuh kan biasanya rem belakangnya tuh di kaki kan ya, di deck ya. Kalau dia ada di sebelah kiri. Nah, cuman dia tuh kalau misalkan kita gas, dia nggak bisa langsung jalan. Kalau kita starter seperti ini ya, starter lagi ya, coba. Oh, masih nggak kuat, kurang lama dari tadi. Kita starter aja ya. Nah, kalau kita mau maju, ini kita gas-gas gini nggak bakal maju nih. Kalau mau maju, kita mesti masukin gigi satu dulu. Set. Nah, baru dia bisa muter ban belakangnya. Wits, jalan. Ya udah. Jadi kurang lebih kayak gitu. Bagus sih. Gue kayak ngerasa lebih safe gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi netral gitu ya, kita lagi di parkiran, kita lagi mau panasin gitu ya, ada orang iseng ngegas, dia nggak langsung lompat gitu. Dia masih di netral. Kalau mau jalan, baru kita masukin satu, baru dia jalan. Jadi kayak perpaduan motor bebek yang nggak pakai kopling, tapi bedanya dia matic gitu, CVT. Sekarang kita bahas roda depannya dulu ya. Tadi kita langsung ke atas aja nih, lupa ngebahas suspensi depannya dan rodanya ya. Dia punya ban 10 inci dan ini gaya banget loh. Ini pakai ban Pirelli SL26, yoi. Ini peleknya besi biasa gitu ya, nggak didesain, jadi bener-bener kayak pelek kaleng ya sebenarnya ya. Terus dia itu belum pakai rem cakram, dia masih pakai rem tromo depan dan belakangnya. Nah, dia juga pakai namanya suspensi trailing suspension. Jadi dia itu pegangannya di sini, kemudian di sini baru ada shock breakernya. Ini kayak suspensi pesawat. Memang Vespa itu dari dulu sampai sekarang suspensi trailingnya ini masih dipertahankan dan suspensinya ini empuk. Enak dipakainya. Yang gue heran dari motor ini ya, ini tuh stangnya nggak bisa lurus ya, pasti jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri gitu pasti. Nah, nggak tahu ya kenapa nggak bisa gini ya. Rata-rata semua Vespa Corsa tuh gitu ya. Terus dia tuh ada tempat penyimpanan di bagian depan yang menurut gue cukup besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan GTS. Cara bukanya kita tekan ke dalam kayak gini. Ini harusnya bisa keluar sendiri tapi ya udah tua, udah nggak begitu ini ya, nyangkut ya. Di sini tuh kita bisa naruh macam-macam, kayak di sini dikasih oli samping, dikasih kanebo dan kawan-kawan, itu bisa ditaruh di sini. Lega banget, lebih lega dari Vespa GTS malah. Tutup lagi ya. Kemudian di sini ada valve-nya buat ngatur aliran bensin ke karburatornya. Kemudian untuk membuka joknya, ini kita tinggal masukin ke sini ya kuncinya, terus putar, habis itu kita tekan. Baru dia bisa kebuka seperti ini. Nah, dan kalau kebuka, biasanya kan kalau kebuka kan cuma joknya aja ya. Ini ada bagian sedikit bodinya, yang sewarna bodi ini plastik, ini bisa ikut kebuka juga. Jadi benar-benar dibikin rapi. Nah, di atas sini juga rapi ya, lurus doang. Nah, di sini, ini kebetulan masih ori ya. Tutup tangkinya masih ori. Terus di sini ada pelampungnya nih ya, makanya sih ada kabel di bagian sininya. Dan ini rapi banget ya, meskipun kita nggak bisa masukin barang-barang di bagian sini ya. Nah, di sini ada buat naruh oli sampingnya, sama di sini ada 2 buah tuas, tapi bukan buat nyantolin helm. Buat nyantolin helm itu ada di bagian depannya sini. Nah, ini kalau misalkan kita tarik ke atas nih ya, set, nanti ini kebuka bagian sininya, dan ini bisa dilepas dengan mudah. Jadi kita angkat yang sebelah kirinya, habis itu tarik dari sini. Nah, ini bisa dibuka. Jadi kalau misalkan kita mau ganti ban serep gitu ya, wah bannya kempes nih, mau ganti ban serep, itu bisa dikasih ban serep di sini. Terus dia juga naruhnya pintar banget ya. Jadi ban serep ini di tengahnya itu juga dipakai buat naruh aki di dalam sini. Pintar banget gitu. Jadi kalau misalkan kita di jalan gitu ya, wah bannya kempes, tenang, ada ban serepnya. Vespa itu emang luar biasa ya zaman dulu. Zaman sekarang Vespa kayaknya udah nggak ada ban serepnya lagi ya. Nah, ini kita pasang lagi ya. Terus satu hal yang gue benci banget dari motor ini, dia tuh nggak dikasih standar samping. Jadi kalau kita mau parkir sebentar aja gitu ya, dia nggak ada standar sampingnya gitu. Kita masih standar 2 mau nggak mau ya. Jadi kita mesti beginiin, dan tempat pegangannya itu cuma dikasih slot kecil di sini. Ya itu nggak begitu enak sih. Untungnya dia dikasihin bracket belakang, jadi kalau misalnya kita mau standar 2, tinggal pakai kaki kiri di sini, angkat bagian sininya ya. Hop. Dah. Udah deh. Standar 2. Terus di sini ada small details yang menurut gue bagus banget. Jadi di sini ada tempat buat nyantolin barang ya kalau kita bawa belanjaan ya. Di sini tuh dikasih gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai, pasti tutup itu nggak kelihatan gitu. Rapi banget taruh sini. Nah, kemudian bagian belakangnya ini, dia tuh juga ramping dan kecil sekali ya. Makanya nggak heran kalau dulu banyak dipakai perempuan si Corsa ini. Sama part-part dari Corsa ini sangat sulit sekali, sangat langka sekali. Kayak misalnya ini ya, lampu seinnya ini yang sebelah kiri itu udah nggak ori.
Yang sebelah kanan masih ori, bedanya ada di logonya nih. Yang ini ada logo Piaggio-nya, yang ini nggak ada logo Piaggio-nya. Terus di bagian bawahnya sini, ini ada spoiler plastik yang kecil sekali gitu. Ini di bagian sini ada spoiler sebenarnya. Cuma hampir nggak kelihatan sama sekali ya. Tuh. Jadi emang motor ini desainnya tuh dibikin bener-bener cakep gitu. Dibikin bener-bener lekukannya gitu ya. Kerampingannya itu bagus banget. Sama di sini ada buat rak naruh barang. Punya barang saya taruh sini. Sekarang kita lihat ke bagian sebelah kanannya ya. Ke bagian mesin 2 taknya. Mesin 2 tak 125 cc. Which copot. Emang dia dibikin gampang dibuka seperti ini ya. Ini karetnya ini juga jangan sampai hilang ya. Susah nyarinya. Ini karetnya kita beresin dulu. Emang ini karetnya gampang lepas. Bawaan dari orok. Ini dia mesin 125 cc 2 tak yang unik pada zamannya ya. Karena yang unik itu bukan cuma sekedar 2 taknya aja, tapi memang posisi dan lokasi penempatan mesinnya itu juga nggak biasa untuk sebuah motor matic. Biasanya motor matic itu CVT-nya itu di samping sebelah kiri memanjang dan mesinnya ada di bagian depan sini. Ini enggak, mesinnya itu ada di bagian tengah sini dan CVT-nya ditaruh di bagian sebelah kanan seperti ini kebuka aja gitu. Nah ini bisa kelihatan seperti ini ya, kebuka gitu ya, dan mesinnya ada di dalam. Nah penyakitnya biasanya motornya itu suka overheat, suka kepanasan. Makanya kalau misalkan habis dipakai jauh, ini ada suka yang kalau anak-anak Vespa ngumpul, Corsa tuh biasanya mesinnya dibuka sebelah kanannya karena suka overheat. Terus untuk ngebuka mesinnya ini, ngebongkar bagian dalamnya itu juga susah banget. Jadi mesti dibongkar semuanya, benar-benar kita bongkar, kita lepas. Terus ini yang gue bilang tadi ya, kickstarternya tuh hampir kena ke deck sininya. Dan juga berapa sih tenaganya? Dia tenaganya nggak besar, 6,75 horsepower saja. Jadi memang tenaganya juga kecil sekali. Biasanya 125 cc 2 tak itu harusnya lebih gede dibandingkan dengan motor 125 cc 4 tak. Tapi ini kebalik. Ini malah lebih kecil dibandingkan dengan yang 4 tak. Ini kalau dipakai tuh enak banget. Jadi posisi duduknya enak, terus juga suspensinya enak, enteng, mau buat slap-slip juga gampang. Jadi kalau kalian pakai motor ini buat ke pasar gitu ya, buat ke minimarket dekat rumah yang nggak jarak-jarak jauh, ini sih motor enak banget. Lucu banget ya. Untuk gua yang tinggi 170 cm gitu ya, jujur aja ini motor agak tinggi. Jadi kalau misalkan tinggi kalian di bawah 170, ini udah mulai nggak enak dipakainya. Apalagi decknya dia cukup lebar. Jadi kalau misalkan kita begini, ini biasanya kaki kita nih itu nempel, kena deh. Dan ini kebetulan joknya juga single seat ya. Kalau misalkan pakai yang bisa berdua, gua rasa larinya bakal lebih lemot lagi. Dan juga posisi duduknya menurut gua cukup enak ya, santai gitu. Dipakai juga enteng buat meliuk-meliuk gitu. Motornya juga enak banget, sasisnya oke. Tapi larinya itu bener-bener agak menyedihkan sih. Larinya sih payah banget. Sama remnya karena dia masih tromol, jujur aja nggak sepakem cakram. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai motor ini buat santai-santai gitu ya, itu enak banget buat ngumpul-ngumpul. Gua rasa suatu saat harga Vespa Corsa ini akan naik. Apalagi sekarang unit yang masih sehat, yang masih kempling seperti ini, itu udah mulai langka. Itu aja mungkin video kita kali ini buat teman-teman yang udah pernah punya atau pernah miara atau bahkan masih pakai Vespa Corsa sampai sekarang, bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!